Mendengar itu Direktur Bai terdiam dan sangat mencemaskan tentang situasi MC kita. Pria itu melanjutkan ceramahnya. Dia menunjuk ke arah MC kita dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak layak disebut manusia. Ayah si pengkhianat nampaknya sudah kehilangan kendali. Dia berteriak pada petugas keamanan untuk mengusir MC kita dari sana sekarang juga. Pada saat itu, MC kita berdiri di depan Direktur Bai dan menyuruhnya untuk mundur dan memintanya untuk menyerahkan masalah ini padanya. Dengan senyum percaya diri, dia meminta bosnya untuk percaya padanya karena dia bisa menangani semuanya sendirian. Bai Bing terkejut dengan sikapnya dan menatapnya dengan rasa khawatir. Melihat petugas keamanan mendekat, pria itu langsung menantang mereka untuk maju semuanya sekaligus. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah sakit. Seorang pria berpakaian elegan dengan sepatu yang dipoles keluar dari mobil itu dan, ya, pria ini adalah Zhao Yun, yang merupakan pengawal pribadi Raja Naga yang berkuasa. Di pintu masuk, seorang perawat mengenalinya dan menawarkan diri untuk menghubungi wakil direktur rumah sakit. Namun dia mengabaikannya saat perawat itu menelepon wakil direktur. Di dalam kantor Bai Bing, kita melihat bahwa semua petugas keamanan telah dengan mudah dikalahkan oleh MC kita. Dia kemudian menghampiri Direktur Bai dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Direktur Bai yang terpana hanya bisa menggigit jarinya dan tidak menjawab apapun. Ye kemudian mendekati ibunya dan mengatakan bahwa mereka harus pergi sekarang juga. Namun saat mereka berbalik, tepat di depannya Zhao Yun datang menyapanya. Lama tak bertemu, Dokter Ye, pendatang baru itu berbicara pada MC kita apakah mereka bisa berbicara sebentar. Ye menjelaskan bahwa sayangnya dia tidak bisa karena dia baru saja dipecat dan akan segera membawa ibunya pulang. Setelah mendengarnya, Zhao Yun diam sejenak, seolah-olah dia sedang menganalisis situasi. Dua orang bertanya-tanya, siapa pria itu? Tatapannya seram sekali. Wakil Presiden akhirnya angkat bicara. Dia meminta maaf kepada Zhao Yun atas kekacauan yang sudah dibuat MC kita. Namun Zhao Yun mengabaikan ocehannya. Dia dengan dingin bertanya, apakah anaknya sudah mati? Di mana dia? Si gendut berteriak bahwa anaknya tidak meninggal dan itu bukan masalah besar. Zhao Yun kemudian berbalik ke arah MC kita. Sembari memberi hormat, dia mengatakan bahwa dia datang kemari bertujuan untuk mengundangnya atas perintah dari Raja Naga. Mendengar itu MC kita terkejut. Sementara si gendut kebingungan dan bertanya-tanya, apa? Bocah sialan itu? Bagaimana mungkin Raja Naga mengenalnya? Gumamnya tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. MC kita dan Zhao Yun kini berada di dalam mobil dalam perjalanan untuk menemui bos misterius itu. Dalam perjalanan, MC kita menelepon ibunya dan meyakinkannya bahwa dia akan segera pulang. Dia lalu berpikir bahwa sepertinya mereka tidak terlihat seperti orang baik dan bertanya apa yang diinginkan Raja Naga terhadapnya. Zhao Yun menegurnya, menyuruhnya untuk berhati-hati dalam berbicara tentang Raja Naga. Butir keringat menetes dari wajahnya. MC kita merasa seluruh hal ini sangat misterius dan bertanya, siapa Raja Naga itu sebenarnya? Dengan kesal pria itu berteriak dan mengatakan, semua orang di kota ini tahu siapa bos mereka. Dia lalu menjelaskan bahwa nama bosnya adalah Long Qianqiu, Raja Dunia Bawah Jiangzhou. MC kita mengingat pria ini di hari sebelumnya dan bertanya, apakah Anda yang disebut Raja Naga? Zhao Yun mengkonfirmasi bahwa dia hanyalah pengawal pribadinya. Selang beberapa saat mobil mewah itu melaju di sebuah jalanan pegunungan yang jika dilihat-lihat jalanan ini mengingatkan Mimin pada film Inisial D yang kalau tidak salah tayangnya sekitar tahun 98 cuy. Salah satu anime yang menjadi penyebab gua suka anime sampai saat ini. Kalau kalian gimana cuy? Tulis di kolom komentar ya. Singkat cerita kini mereka tiba di mansion King of the Dragon. Beberapa pria berbaju rapi memberi hormat kepada Zhao Yun dan menyapanya sebagai saudara Zhao. Dia kemudian berbalik ke arah Ye dan memintanya untuk mengikutinya ke dalam. Meski sedikit gugup, Ye setuju dan bersiap untuk menghadapi apa yang mungkin akan terjadi. Keduanya lalu mulai menaiki tangga menuju tempat pertemuan. Di luar, mereka melihat seorang pria tua sedang melukis di taman yang indah. Pengawal itu mengatakan bahwa bos mereka tidak suka diganggu, jadi dia meminta Ye untuk menunggu. Ye diam-diam mengamati bos itu dengan fokus yang intens. Dengan mata yang tajam, Ye menganalisis seni yang sedang diciptakan di atas kertas putih. Puisi itu bercerita tentang seorang pahlawan yang berdiri di puncak,
Meskipun menang dan membuat dunia di bawah genggamannya, menjadi tua membuat hidupnya terbuang sia-sia. Tiba-tiba, Ye membisikkan sebuah kalimat yang tidak terduga. Kasihan sekali nasibnya. Kata-kata itu tentu saja menarik perhatian Raja Naga. Di atas kertas itu, bos dunia bawah menghantam kuasnya dengan keras. Dengan kesal dia berbalik ke arah Ye dengan aura menakutkan dan tatapan mengintimidasi. Dalam keputusasaan, pengawal memaksa Ye untuk menunduk dan segera meminta maaf pada bosnya. Pria tua itu menanyakan alasan dia mengatakan itu. Dia lalu menjelaskan bahwa puisi itu tentang seorang jenderal yang tidak dihargai pada masanya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tulisan bos yang kuat dan berwibawa tidak sesuai dengan posisi tersebut. Ye membandingkan perasaannya dengan perasaan seorang jenderal tua yang pemberani yang kini berada di ujung hidupnya. Melihat tatapan menakutkan dari Raja Naga, Ye benar-benar merasa takut. Dia berpikir bahwa mungkin dia terlalu banyak berbicara. Namun secara mengejutkan pria berkuasa itu tertawa terbahak-bahak. Dia lalu memuji MC kita, mengatakan dia memiliki mata yang tajam dalam menilai seseorang. Kemudian yang lebih membuat dia terkejut, alasan dia meminta Ye untuk menghadap karena dia sangat membutuhkan bantuannya. Dengan ekspresi sedih, Sang Raja Naga mengungkapkan bahwa waktunya hampir habis dan meminta dokter Ye untuk menyembuhkannya. MC kita merasa sangat terkejut dengan permintaan Sang Raja Naga. Dia mengatakan bahwa selama 9 tahun, tidak ada dokter yang bisa mendiagnosisnya. Tetapi Ye berhasil melakukannya pada pertemuan pertama. MC kita menjadi gugup. Dia mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang dokter magang dan tidak yakin apa dia bisa menyembuhkannya. Tetapi bos besar itu mengatakan bahwa dia percaya padanya. Dan jikapun tidak berhasil, itu berarti akhir kehidupan naga tua telah tiba. Dan dia tidak akan menyalahkan siapapun. Mendengar itu MC kita terharu oleh kepercayaan yang diberikan Raja Naga. Dia menutup matanya sejenak dalam membuat keputusan besar. Dengan itu Ye setuju untuk membantu dan mulai memeriksa denyut nadi pria tua tersebut. Namun saat merasakan denyut nadi bos besar, dia terkejut dengan apa yang dia temukan. Dia menyadari lengan pria itu dingin seperti es seolah-olah sedang membeku. Jadi dia meminta lengan yang lain. Begitu dia menyentuh tangan lainnya, dia merasakan panas yang sangat intens, seolah-olah sedang terbakar. Raja Naga lalu bertanya dengan cemas, "Apa kau menemukan sesuatu?" Dengan wajah serius, Ye mengungkapkan bahwa penyakit yang dideritanya sangat parah dan hanya memiliki sisa waktu paling lama 7 hari. Mendengar itu pengawal Raja Naga marah besar dan mengancam Ye karena mengatakan hal yang begitu mustahil tentang bosnya. Raja Naga berteriak pada pengawalnya untuk diam. Dia bertanya, apa yang menyebabkan penyakit ini tumbuh? Ye kemudian menyatukan tangannya dan mengungkapkan kesimpulan akhirnya. Menyatakan bahwa dia telah diracuni seseorang. Pemuda itu bertanya tentang gejalanya dan bos besar menjelaskan bahwa setelah beberapa waktu, dia merasa energi es dan api bertabrakan di dalam tubuhnya. Ye kemudian menjelaskan bahwa itu bukan racun biasa, melainkan sihir kuat yang terbuat dari 5 hewan berbisa yang bersembunyi di dalam darah. Bos besar memastikan bahwa diagnosisnya telah benar, dengan mengatakan bahwa tidak ada rumah sakit yang dapat mendeteksi racun tersebut ketika dia diperiksa. Ye melanjutkan untuk menjelaskan gejalanya, mengatakan bahwa awalnya dia akan merasakan sakit perut dan sensasi dingin yang berlangsung selama 3 tahun. Dia kemudian menjelaskan bahwa sekarang gejalanya telah membaik dan tubuh bos besar menjadi sangat sensitif terhadap panas, seolah-olah dia merasa terbakar. Bos terkejut dan memastikan bahwa semua yang dikatakan anak muda ini sepenuhnya sudah benar. Ye mengatakan bahwa dia 100% yakin dan mengungkapkan racun itu adalah ular Yin Yang Gu. Mendengar ini pengawal menjadi bersemangat dan bertanya, setelah kita tahu jenis racunnya, apa penyakit bos kami bisa disembuhkan? Ye berpikir sejenak. Dia tampak menganalisis situasi dengan seksama. Dia kemudian mengingat teknik ajaib yang dia pelajari yang disebut pembukaan indera ke-6. Dijelaskan bahwa teknik ini mengacu pada mata tersembunyi yang terletak tepat di tengah dahi seseorang. Dengan mata terbuka ini kita dapat melihat hal-hal yang tak terlihat seperti setan gundurwo, suster ngesot, wewe gombel, dan bahkan bisa meramalkan masa depan. Namun, pengetahuan kuno mengungkapkan bahwa tidak semua orang dapat membangkitkan mata sakti ini. Dengan kemampuannya ini, Ye akan dapat menemukan racun yang tersembunyi dalam darahnya.
Tetapi yang jadi masalah, dia belum sempat mencoba teknik ini. Sang bos kemudian bertanya, apakah dia telah memikirkan cara untuk menyembuhkannya. Dan MC kita menjawab dengan bertanya, apakah dia pernah mendengar tentang indera keenam. Sang bos mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang kemampuan ini. Tetapi dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dapat dikuasai oleh para biksu dan guru besar. Jadi, dia bertanya, apa hubungannya dengan racun? Ye menegaskan bahwa itu adalah kunci penyembuhan, dan dengan indera keenam, dia akan dapat menemukan dan menghilangkan racun tersebut. Dengan ekspresi serius, sang bos mengatakan bahwa ini bukanlah teknik biasa, dan dia yakin hanya 3 orang di dunia yang dapat menggunakannya. Dia kemudian mulai menyebutkan orang-orang itu, pemimpin Gunung Wudang, dan juga Grandmaster Gunung Longhu. Di dunia mereka, orang-orang ini disebut Sage yang agung. Dan akhirnya dia menyebutkan orang ketiga, yaitu Buddha hidup dari istana surgawi di Tibet. Seorang biksu muda yang bermeditasi di tengah cahaya ilahi. Beberapa saat kemudian, mereka berkendara di jalan. Mobil melaju kencang. Di dalam mobil MC kita bertanya-tanya, siapa yang berani mengutuk Raja Naga? Lalu kilas balik 1 jam yang lalu ditampilkan. Kita melihat tanda ungu aneh di punggung lelaki tua itu. MC kita memperingatkan bos besar bahwa perawatannya mungkin akan sakit, tetapi dia bilang dia bisa menahan rasa sakitnya. Setetes keringat keluar dari wajahnya saat Ye menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mengambil jarum akupuntur dan mulai menusukkan jarum itu ke titik-titik tekanan tertentu di tubuh Raja Naga. Matanya melebar dengan fokus penuh pada tugas yang sedang dikerjakan. Sebuah penglihatan energi menunjukkan meridian bos besar diaktifkan oleh teknik tersebut. Dia duduk dan menusukkan jarum ke-9 dan terakhir untuk menyelesaikannya. Setelah semuanya selesai, pengawal itu menopang bosnya sementara MC kita berkata, "Selesai sudah." Zhao Yun terkejut dan berkomentar bahwa meridian yang menggeliat seperti cacing telah menghilang. Melihat punggung lelaki tua itu, kita bisa melihat bahwa tanda ungu sebelumnya dari kutukan telah sepenuhnya menghilang. Yi mengatakan bahwa perawatan itu memberinya waktu 1 bulan, tetapi mereka perlu menemukan seseorang melalui indera keenam sesegera mungkin. Pengawal itu berkata dia akan pergi mencari Buddha hidup, sementara bos besar berterima kasih kepada Yi atas bantuannya. Kita kembali ke landscape pegunungan yang damai dengan banyak pepohonan di latar belakang. MC kita menekankan bahwa mereka harus bergegas karena dalam 1 bulan tidak akan ada harapan lagi. Dengan tatapan serius, Zhao Yun setuju dan berkata bahwa dia akan menanganinya secepat mungkin. Sekarang di dalam mobil, MC kita bertanya tentang daftar harimau yang mereka sebutkan sebelumnya. Untuk menjelaskan, Zhao Yun bertanya apakah MC kita tahu tentang daftar miliarder Forbes. MC kita mengkonfirmasi bahwa dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang terkaya di dunia. Pada saat itu, Zhao Yun mengungkapkan bahwa seperti halnya daftar yang dibicarakan, ada daftar naga dan harimau. Perbedaannya adalah bahwa mereka memposisikan diri sebagai master seni bela diri terhebat. Daftar harimau diperbaharui setiap 5 tahun selama kompetisi seni bela diri dunia. Hanya 30 teratas yang masuk dalam daftar. Dan sebelum dia sakit, bos besarnya itu berada di peringkat ke-12. MC kita terkesan dengan informasi ini dan segera bertanya tentang daftar naga. Daftar naga diperbaharui setiap 10 tahun dan para master berkumpul untuk saling beradu kekuatan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa para pemimpin pegunungan Wudang dan Longhu berada di peringkat ke-2 dan ke-3 dalam daftar. Di tempat ke-4 ada kepala biara kuil Tianlong. Dan yang ke-5, seorang wanita kuat dari keluarga Murong. Sedangkan yang berada di puncak daftar naga adalah seorang pria bernama Xiao Jiu yang memimpin pasukan sebanyak 1 juta prajurit dan dianggap sebagai dewa perang. 10 tahun yang lalu, para master menantangnya tetapi bahkan tidak dapat menahan 3 pukulannya, padahal dia baru berusia 35 tahun. MC kita terkejut dengan usianya. Terlebih saat Zhao Yun mengatakan bahwa dia masuk dalam daftar di usia 25 tahun. Itu sungguh luar biasa, ucap MC kita. Zhao Yun kemudian menyebutkan sebuah rumor yang mengatakan bahwa kekuatan master ini mendekati level dewa, dan mungkin saja dia sudah masuk ke dalam daftar dewa. MC kita bingung dan bertanya-tanya seperti apa daftar baru ini. Pria itu berkata, dia tidak tahu banyak, hanya saja daftar itu diperbaharui setiap 30 tahun dengan para ahli terhebat di dunia.
Dia kemudian mengakui bahwa dengan tingkat kekuatannya, dia bahkan tidak tahu di mana para Master Naga ini bersaing. MC kita sangat penasaran dan berkata, dia ingin sekali melihat para Master dari daftar dewa beraksi, tetapi dia segera berpura-pura dengan mengatakan bahwa dia hanya bercanda dan tidak akan pernah berani bersaing dengan orang sekuat itu. Mobil mewah itu akhirnya berhenti dan Zhao Yun mengumumkan bahwa mereka telah tiba di rumah sakit. MC kita mengangguk dan menyuruh pria itu untuk menghubunginya jika mereka memiliki masalah dengan bos mereka. Kini dalam gedung, MC kita berjalan menyusuri koridor. Sesampainya di salah satu kamar, dia membuka pintu dan memberitahu Lin bahwa dia sudah kembali. Namun, begitu dia melihat ke dalam kamar, raut wajahnya berubah menjadi merah. Di depannya Lin sedang duduk di tempat tidur dengan mengenakan pakaian yang terlihat sedikit melorot. Wanita itu menoleh padanya dan berkata bahwa akhirnya kau kembali. Dengan nada manja dia bilang dia sangat khawatir dan tidak berhenti memikirkannya. Yi mendekat sembari menutupi wajahnya. Lin, tubuhmu terbuka, ucapnya sembari menunjuk. Karena masih tidak mengerti, wanita berambut ungu itu hanya menatapnya dengan bingung. Dan setelah dia melihat buah dadanya yang mengkilap, dia dengan enteng mengatakan bahwa dia lupa berpakaian dengan benar. Karena masih memiliki iman walau sebesar debu jalanan, dia mendekat untuk menutupinya sebelum orang lain melihatnya. MC kita menyarankannya untuk meminta bantuan perawat lain kali. Tetapi wanita itu meletakkan salah satu jarinya di bibir MC kita untuk menyuruhnya diam. Dia kemudian mencondongkan tubuh dan berkata bahwa tidak ada perawat lain yang dia inginkan kecuali dirimu. Hanya dirimu. Wanita itu kemudian menariknya lebih dekat dan meminta MC kita untuk membiarkannya menjadi pacarnya. Terkejut oleh lamaran itu, MC kita benar-benar tegang. Wajahnya memerah seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Wanita itu kemudian mendorongnya ke tempat tidur dan bertanya, "Mengapa kau tidak menjawab? Apa kau baik-baik saja?" Pemuda itu benar-benar terpojok. Dia bingung harus bagaimana, karena saat ini posisinya benar-benar maju kena mundur kena. Lin terus merayunya dan berjanji untuk menjadikannya pria paling bahagia di dunia. Saat itu Yi berpikir bahwa dia tidak bisa menolak. Dengan wajah yang masih menyala, MC kita akhirnya menyetujui lamarannya. Tetapi wanita berambut ungu itu mulai menahan tawa melihat reaksi dari MC kita. Dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa MC kita sangat mudah ditipu. Ia menyadari bahwa dia telah ditipu dan itu sangat memalukan. Lin kemudian memintanya untuk mengambil baju baru karena kancing bajunya sudah rusak akibat pertumbuhan dua temannya. Saat pemuda itu membantunya berpakaian, wanita itu berkomentar bahwa dia kurang tegas terhadap Gu Shaochong. MC kita terkejut dan berkata bahwa semua orang di rumah sakit tahu apa yang terjadi. Wanita itu kemudian memperingatkannya bahwa memiliki sedikit rasa kasihan akan merenggut nyawanya lain kali. Mendengarnya membuat MC kita terdiam. Dia merenungkan kata-kata dari wanita itu. Sin kemudian berpindah ke ruangan lain. Di atas ranjang perawatan, musuh dari MC kita terbaring dengan sejumlah perban di tubuhnya. Mantan pacar MC mengatakan bahwa dia senang akhirnya dia sudah sadar. Dia kemudian menjelaskan bahwa operasinya berhasil dan dia akan segera pulih sepenuhnya. Namun, pria itu terbangun dengan sangat marah dan mulai berteriak padanya untuk keluar dari ruangan itu. Lily terkejut dengan reaksinya dan pria itu mengulangi teriakannya agar dia cepat pergi. Namun, saat Lily pergi sambil menangis, karakter sampingan itu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Dia sepenuhnya menyalahkannya, mengatakan bahwa jika bukan karena dirinya, semua ini tidak akan terjadi. Dia kemudian melihat salah satu tangannya yang buntung dan meronta-ronta dalam amarah yang luar biasa. Pria itu bersumpah akan menuntut balas pada MC kita dan membunuh seluruh keluarganya. Malam harinya, MC kita sudah berada di rumahnya. Dia memberitahu ibunya bahwa dia sudah pulang. Ibunya kemudian berlari menghampirinya dan menghujaninya dengan sejumlah pertanyaan. Sambil tersenyum, MC kita meyakinkannya dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Wanita itu kemudian memeluknya dalam kelegaan, mengetahui bahwa anaknya benar-benar aman. Dia kemudian teringat bahwa Tuan Zhao Yun mengirimkan sesuatu untuknya, dan hal itu sangat mengejutkan MC kita. Ibunya kemudian menunjukkan sebuah kotak dan menjelaskan bahwa kotak itu adalah hadiah dari Raja Naga.
Dan setelah dia membukanya, di dalamnya terdapat ginseng liar yang berusia 100 tahun. Diketahui bahwa jenis ginseng ini sangat langka dan nilainya sangat mahal di pasaran. Dia menyadari nilai benda itu dan berpikir bahwa benda itu akan sangat berguna bagi para seniman bela diri. Dia kemudian teringat Raja Naga dan menyadari bahwa lelaki tua itu tahu persis apa yang dia butuhkan. Dengan ginseng ini di tangannya, MC kita percaya bahwa dia kini bisa menjadi seseorang yang lebih kuat. Bahkan mungkin bisa menyaingi kekuatan Xiao Jiu. Dia kemudian menggenggam erat barang itu dan memikirkan kemungkinan yang bisa didapatnya. Setelah itu MC kita berkata pada ibunya bahwa dia capek dan akan melewatkan makan malam untuk pergi tidur. Dan saat dia di kamarnya, tanpa membuang banyak waktu dia memasuki kondisi meditasi. Terlihat beberapa buku muncul di sekitarnya. Buku-buku ini sebenarnya adalah teknik kultivasi kuno dan sangat ampuh bagi siapapun. Dia kemudian mengambil salah satunya dan membacanya tentang teknik yang membuat leluhurnya tak terkalahkan. MC kita menjadi bersemangat karena teknik ini sempurna untuk seseorang yang bahkan belum pernah berkultivasi. Tanpa berpikir dua kali, dia memakan sepotong ginseng untuk memulai prosesnya. Dia kemudian duduk untuk bermeditasi dan sebuah buku melayang di atas kepalanya. MC kita sepenuhnya siap untuk memulai. Dengan mata terpejam dia mulai menghirup semua energi alami tempat itu. Dengan energi yang mengalir, dia berkonsentrasi dalam membuka meridiannya dengan sangat tenang. Namun tiba-tiba, dia membuka matanya dengan ekspresi terkejut. Dia merasakan energi alam yang mengalir di tubuhnya. Sensasi itu sangat menyegarkan dan membuatnya begitu bersemangat. Sambil tersenyum, dia memutuskan untuk menyerap dan merasakan kekuatan baru ini dengan tenang dan damai. Tak terasa matahari pagi sudah menampakkan diri. Namun MC kita masih bermeditasi. Perubahan yang tampak jelas terlihat dari penampilannya. Fisiknya jelas berbeda. MC kita mengasingkan diri dan kemudian muncul dengan wujud barunya yang lebih kuat. Dengan mengepalkan tangannya, energi keemasan muncul dan berputar di sekitar tangannya. MC kita kemudian berkata bahwa dengan apa yang telah dikuasainya saat ini, dia akan mulai menghadapi mereka yang menindasnya. Dengan tatapan percaya diri, dia bersumpah untuk membuat semua orang yang awalnya memandang rendah akan berbalik mengaguminya. Di rumah sakit, kita melihat tanda yang menunjukkan ruang VIP. Tak lama kemudian pintu lift terbuka dan memperlihatkan MC kita yang sedang dimaki-maki mantan pacarnya. "Yikyo, akhirnya aku bertemu denganmu," ucap wanita itu yang tampak sangat kesal. Ye bertanya, "Apa yang kau inginkan? Bukankah di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi?" Wanita itu kemudian menyarankannya untuk pergi meminta maaf kepada seorang pria bernama Guosong. Dia mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan kehilangan pekerjaannya di rumah sakit ini jika tidak melakukannya. Mengabaikan ancaman itu, Yi bertanya, "Apa hanya itu?" Wanita itu marah besar atas ketenangannya. MC kita menyadari bahwa wanita itu takut dicampakkan oleh Guo dan menyuruhnya untuk pergi saja. Wanita itu terdiam sesaat. Dia kemudian berteriak marah sambil berlalu begitu saja. MC kita hanya mengabaikan semua itu dan berpikir bahwa dia harus segera mengantarkan sarapan untuk Lindsay. Dia kemudian menuju ke bagian perawatan khusus rumah sakit untuk mengantarkan makanan. Sesampainya di sana, dia meminta maaf atas keterlambatan dan menawarkan pilihan sarapan kepada wanita itu. Dengan antusias, Lin mengatakan bahwa itu adalah sarapan kesukaannya. Duduk di tempat tidur, Lin bertanya dengan manja, "Apa kau tidak akan menyuapiku?" Wanita itu mendekat dan mengingatkannya bahwa mereka memiliki kontrak. Tentu saja hal itu membuat MC kita merasa canggung. Tanpa pilihan lain, dia kemudian mengambil dumpling dan mengarahkan ke mulut seksinya sembari memintanya untuk makan pelan-pelan. Wanita itu kemudian membuka mulutnya untuk makan. Tetapi dalam satu gigitan dia berbalik dan mengatakan bahwa makanan itu terasa sangat panas. Mendengar ini MC kita mendekat karena khawatir. Dia bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Namun Lin menyambutnya dengan pelukan. Sembari mendekatkan bibirnya dia berkata, "Seharusnya kau meniup makanan itu untukku." Membuat MC kita benar-benar tersipu dan hampir meledak. Namun saat semua iman sudah sepenuhnya dikuasai oleh setan, sang direktur muncul sembari batuk-batuk. MC kita terkejut dan memberitahu wanita itu bahwa direktur Bai telah tiba. Dengan ekspresi kesal, direktur cantik ini hanya berdiri di ambang pintu. Lin kemudian menyapanya dengan senyuman. Direktur kemudian mendekatinya dan berkata, "Aku melihat lukamu tidak terluka parah."
Dengan senyum sinis, perempuan berambut ungu itu menyuruhnya untuk pergi saja jika dia sudah cukup dalam melihat lukanya. MC kita mencoba mengucapkan selamat tinggal untuk keluar dari situasi itu. Tetapi dia terjebak di tengah ketegangan yang memuncak. Tiba-tiba, kedua perempuan itu berteriak agar MC kita tidak pergi. Linji kemudian bertanya pada Bai, "Apa yang kau inginkan?" Bai menjawab bahwa dia datang untuk membawa MC kita. Dia kemudian memberi isyarat kepada MC kita untuk pergi bersamanya, dan Yi langsung setuju tanpa berpikir. Perempuan di tempat tidur itu mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa MC kita sedang bertugas dan dia tidak bisa pergi kemanapun. Tetapi Bai menjawab bahwa MC kita bukan seorang profesional dan menyuruhnya untuk mencari perawat lain saja. Linji berterima kasih atas tawarannya. Dia mengatakan bahwa dia sudah puas dengan pelayanan dari MC kita. Dia kemudian mendekat dan menyatakan bahwa dia bahkan ingin menjadikan MC kita lelakinya. Karena bingung, MC kita benar-benar terdiam cukup lama. Namun Bai Bing marah. Dia membuka pintu dengan keras untuk keluar dari sana secepat mungkin. Sebelum pergi, dia berteriak agar MC kita keluar dari ruangan itu jika dia masih ingin bekerja di rumah sakit ini. Mereka berdua terkejut dengan reaksinya. Dan pada akhirnya YQ ikut dengannya. Dan sekarang mereka tiba di balkon dengan pemandangan kota yang luar biasa. Pada saat itu, dengan nada gemetar, Bai Bing bertanya kepadanya tentang hubungannya dengan gadis berambut ungu itu. Dengan canggung, MC kita mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman dan hubungan mereka hanya sebatas pasien dan perawat. Namun, wanita berambut biru itu kesal dan bertanya pasien macam apa yang berbaring di atas bahu perawatnya. Pria muda itu kemudian menyadari bahwa Bai Bing tampaknya sangat cemburu dan marah. Dengan tatapan serius, dia memperingatkannya bahwa gadis itu bukanlah seperti yang terlihat dan menyuruhnya untuk menjauh darinya. MC kita kemudian dengan canggung menjelaskan bahwa wanita itu adalah satu-satunya pasiennya saat ini. Bai Bing kemudian mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan bahwa Linji sudah membunuh seseorang dan itu adalah tunangannya sendiri. Mendengarnya membuat MC kita benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata apapun. Dia terus mengatakan bahwa kasusnya sudah ditutup-tutupi karena kurangnya bukti. Dan pada akhirnya gadis itu hanya diusir dari keluarganya saja. Bai Bing mengatakan bahwa di balik kecantikannya terletak hati ular berbisa yang telah menipu banyak pria. Dengan bingung MC kita bertanya, "Bagaimana bisa Anda tahu begitu banyak detail tentang gadis itu?" Dengan ekspresi serius, wanita itu mulai menjelaskan bahwa hubunganku dengannya adalah... Tetapi entah kenapa dia langsung mengalihkan pembicaraan dan berjanji akan membantunya mendapatkan kembali posisi dokternya jika dia menjauh dari wanita itu. Sambil tersenyum, MC kita setuju dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Tetapi wanita itu menghentikannya dan mengatakan untuk jangan memanggilnya sebagai direktur. Dia memintanya untuk memanggilnya sister mulai sekarang. Ini komik sungguh luar binasa, kawan-kawan. Entah bakal sampai mana gua tidak berhenti ketawa ketiwi seperti orang gila gini, anjir. Baiklah, hanya segitu dulu dari Aing. Semoga kalian semua bisa tidur nyenyak mulai sekarang. Nantikan lanjutannya saat video ini ramai. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Gua doain semoga kalian dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang paling penting cuy, badan kalian tetap sehat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat.